إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah Masjid Al-Hasan yang kami muliakan dari rahmat Allah dan yang kita hormati pemateri pengajian kita di malam hari ini, yang kita hormati bersama Ustazuna Dr. Dedi Iskandar. Mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan berkah dan rahmat dan kesehatan bagi amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pekan kemarin kita telah memulai di materi yang baru, yaitu fikih sholat biasanya, dan sebelumnya adalah materi tentang antivirus urusan akidah. Tapi sebelum kita masuk ke materi sholatnya, maka ada semacam mukadimah, yaitu kemarin beliau menyampaikan 9 syarat sah sholat biasanya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga akan dibalikkan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita, sebelum kita mendengarkan kajian, mari kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita dengarkan materi yang langsung disampaikan oleh Ustaz Dr. Dedi Iskandar. Kepada Nabi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para santri makan Darul Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kembali Allah Jalla Jalaluhu memudahkan langkah kita untuk menghadiri kajian rutin, yaitu berkaitan dengan fikih sholat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa kokoh di atas kebenaran. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Risalati Syuruti Shalat wa Wajibatiha wa Arkaniha. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat yang pertama, yaitu al-Islam. Sedikit mengulang kembali syarat yang kedua, yaitu berakal. Lawan dari akal adalah al-junun, hilangnya akal. Hilangnya akal, wal majnunu marfu'un anhu al-qalamu hatta yafiqa. Orang yang hilang akal karena gila, diangkat darinya pena sampai ia sadar dari gilanya. Maksud dari pena di situ adalah diangkat beban syariat. Jadi al-qalamu maknanya adalah at-taklifu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi al-qalamu, diangkat pena, maksudnya adalah diangkat beban syariat, dihapus beban syariat. An salasatin, dari 3 orang, kata Nabi. Yang pertama orang yang tidur, an-naim, hatta yastayqidh, sampai ia bangun. Yang kedua, wal majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai ia sembuh dari gilanya.
wasogiri hatta yablugha. Yang ketiga, anak kecil sampai dia mencapai usia balik. Adapun yang pertama, anda ini hatta yastayqizo, orang yang tidur sampai ia bangun, ini ada dalil khusus. Di antaranya hadis yang dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bazzar, man nama an sholatin, siapa yang ketiduran sampai meninggalkan sholat, tidur jam 11, 12, tiba-tiba bangun asar, duhur terlewatkan, au nasiyah, atau betul-betul lupa, istrinya mau melahirkan, bawa sibuk bawa ke rumah sakit dari ambulan, sampai lupa tidak sholat duhur. Manusia nih, tahu-tahu asar nih, belum duhur tadi, gitu ya. Kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah saat dia ingat. Walaupun yang ditinggalkan mungkin lebih dari satu sholat. Umpamanya tidur dari jam 11 ya sampai dengan isya, berapa sholat yang ditinggalkan? Zuhur, asar, maghrib. Maka dia sholat, bayar hutang sholat. Qadha sholat maknanya bayar hutang sholat. Dalilnya ini tadi. Adapun orang yang gila ini tidak ada dalilnya. Adapun atsar, yaitu kisah Yazid budaknya Ammar, ini pun dinilai oleh para ulama kisah ini tidak sahih. Sehingga para ulama mazhab itu berbeda-beda. Perbedaannya, nah kita harus tahu. Perbedaannya terletak pada analogi, pada kias. Ya. Jadi orang yang bukan orang yang gila ya, orang yang pingsan. Kalau orang yang gila tidak ada bayar hutang, ya. Misalnya dia gila jam 10 pagi, gila ya. Tiba-tiba maghrib sembuh gilanya, maka zuhur dan asar tidak perlu dibayar. Sepakat ini para ulama. Tapi khusus untuk yang pingsan, nah ini terjadi perbedaan para ulama. Untuk orang yang pingsan ini dikiaskan ke tidur, sebagian berpendapat demikian. Ada yang dikiaskan ke gila. Mazhab Hanafi berpendapat kalau pingsannya kurang dari 1 hari dianggap atau dikiaskan ke hukum tidur. Ia pingsan sampai waktu sholat yang ke-6, maksudnya 5 waktu lewat, dia sadar dari pingsannya, maka dia wajib bayar hutang. 5 waktu sholat harus dilunasi, dibayar. Dianggap hukumnya seperti orang yang tidur. Adapun lewat dari 1 hari, mazhab Hanafi mengkiaskan seperti orang gila. Pingsannya 2 hari misalnya, maka 1 hari yang ditinggal, 2 hari yang ditinggalkan, karena 2 hari dia tidak perlu bayar hutang sholat. Mazhab Hambali dikiaskan ke orang tidur. Berapapun lamanya pingsan, dia harus bayar hutang sholat. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengkiaskan seperti orang yang hilang akalnya karena gila, tidak bayar hutang sholat. Pingsan jam 10, bangun asar, duhur nggak perlu dibayar, karena emang nggak ada dalilnya. Demikian juga fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih di halaman yang ke-25 ini juga sama. Sholat itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Mahdhah atau ghairu mahdhah? Mahdhah ya. Ibadah mahdhah itu dalilnya harus jelas. Orang yang berpuasa sakit berhalangan, dalil penggantinya jelas ada. Orang yang tidak bisa naik haji karena sakit bisa diwakilkan, dalilnya ada. Adapun sholat
dia melewatkan sholat karena pingsan, ini nggak ada dalilnya, sehingga majelis tarjih mengeluarkan fatwa orang yang tidak melakukan sholat ya, karena ada halangan, maka selain tidur ya, maka hukumnya seperti dihukumi orang yang hilang kesadaran karena gila, karena di luar kemampuan. Orang pingsan itu di luar kemampuan. Beda kalau tidur. Tidur itu rutinitas, bahkan bisa disetting ya kan. Tidur jam berapa, bangun jam berapa bisa disetting pakai alarm. Kalau pingsan kan di luar kemampuan. Siapa yang mau menyengaja pingsan? Nggak ada. Kalau tidur kan menyengaja. Nah itu ya. Itu sedikit pembahasan supaya kita tahu kenapa terjadi perbedaan pendapat. Jadi benang merahnya pada mengkiaskan ke tidur atau mengkiaskan ke gila. Baik, terkait dengan hukum orang yang tidur, Syekh Abdul Aziz Ar-Razi beliau memberikan faedah yang lain. An-naima hatta yastaiqadha, orang yang tidur dia dihapus beban syariat hatta yastaiqadha, sampai ia bangun. Demikian juga orang yang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia balik. Wa kullu haula'i la taklifa alaihim, 3 kelompok manusia ini diangkat beban syariat. Apa maksudnya? Bimakna annahum law fa'alu syai'an la ya'thamuna alaihi. Jika mereka melakukan sesuatu yang dikategorikan itu dosa, tetap tidak berdosa. Ya, karena dia melakukannya bukan karena kesadaran. Bagaimana kalau seseorang melakukan sesuatu tetapi ada hubungannya dengan merugikan pihak lain? Lakin labudda min domanil mutlifi. Misalnya ada orang gila, keluarganya ada, keluarganya juga tahu orang gila ini paling keliarannya hanya di sekitar itu saja. Lalu kemudian orang gila ini mengambil barang di toko, katakanlah piring lah gitu ya, lalu dilemparkan, pecah. Barang itu ada harganya, maka kaidahnya li'anna dhamana yata'allaqu bil mutlifi, maka denda itu tetap berlaku karena itu terkait dengan pihak yang merugikan, menghilangkan harta orang lain. Piring tadi pecah, lalu siapa yang membayarnya? Kan dia gila. Siapa? Inna kana lahu malun uhida min malihi. Pertama, cara yang pertama, kalau orang gila itu sebelum gila dia memang punya harta, maka hartanya diambil untuk mengganti barang yang dia rusak. Cara yang kedua, dia tidak punya harta, tapi dia punya keluarga. Wa illa fa'ala wali, maka keluarganya wajib menanggung kerugian. Ya. Di dalam Islam itu sangat adil ya. Walaupun orang gila yang merusak barang, yang pihak yang dirugikan kemana dia harus mendapatkan ganti. Maka caranya tadi diambil harta yang dimiliki oleh orang gila tersebut atau keluarganya. Contoh yang kedua, falau in khalabat al-mar'atu ala tifliha famata fala isma 'alaiha. Misalnya ada seorang wanita yang sedang tidur. Ada anak kecil. Mungkin dia pembantu lah gitu ya. Tidur di kamar pembantu.
Anak majikannya ini nggak ada kawan, orang tuanya masih kerja misalnya. Tiba-tiba dia mendekati pembantunya, tidur di sampingnya, anaknya masih kecil. Pembantunya misalnya, mohon maaf, badannya gemuk, ya, gemuk. Lalu kemudian inqalabat, karena tidurnya pulas, bolak-balik mengenai bayi tersebut, mati bayinya. Ya. Fala isma alaihi, maka wanita tersebut tidak berdosa karena dia memilih bayi kecil atau anak kecil lah ya, bukan karena kesadaran, karena tidur. Di situ ada CCTV lagi. Bisa dibuktikan dengan rekaman CCTV, karena majikan itu kan biasanya gitu ya, pembantu itu dikasih CCTV. Lakin tuljimuha adiyatu, akan tetapi denda dia berlaku bagi yang tadi membunuh karena nggak sengaja. Dan ini tentu saja hakim yang memutuskan. Ya. Hukum asalnya gitu, kan ada denda. Tapi kalau misalnya keluarganya mengikhlaskan ya sudah. Karena itu karena tidak sengaja, gitu ya. Nah ini beliau memasukkan kaidah fikih. Li'anna dhamana yata'allaqu bil mudlifi. Denda itu berkaitan dengan pihak yang merugikan. Baik, kita loncat ke yang ketiga, as-salisu, syarat salat yang ketiga, at-tamyij. Tamyij wa tidru as-sighar, lawan dari tamyij adalah as-sighar, masih kecil. Apa makna tamyij? Saya buka di kamus Al-Mufradat karya Al-Rabbah Al-Asbahani. At-tamyiju huwa quwwatun fid dimag biha tastanbitu al-ma'ani. Jadi anak yang sudah bisa mencerna penjelasan dan paham. Anak yang sudah bisa dikasih pengertian. Itu makna tamyiz. Wa hadduhu sab'u sinina summa yu'maru bis-shalah. Batasan umur dia disebut tamyiz 7 tahun. Kemudian pada saat umur 7 tahun itulah dia diperintah sholat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, muru abna'akum, suruhlah anak-anak kalian bis sholat, melakukan sholat li sab'in, pada saat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, berilah hukuman pada saat umur 10 tahun, pukulan yang tidak menyebabkan cedera. Wa fariqu bainahum bil madaji, pisahlah mereka anak-anak tempat tidurnya. Tempat tidurnya harus ada pemisah. Baik, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah taala. Fala yahris al-insanu an ya'tiya bi ibni salasin aw arba'i sanawatin al-masjidah liyumarrinahu ala shalah. Tidak boleh terlalu bersemangat orang tua membawa anak kecil umur 3-4 tahun ke dalam masjid. Maksudnya adalah tidak boleh terlalu bersemangat membawa anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa dikasih pengertian. Jadi sebetulnya 3-4 ini tidak harga mati ya. Ada anak kecil umur 4 tahun tapi sudah bisa dikasih pengertian, berarti dia sudah tamyiz. Namun umumnya rata-rata tamyiz itu umurnya berapa? 7 tahun. Jangan terlalu bersemangat. Liyumarrinahu ala shalah, walaupun tujuannya untuk melatih dia sholat. Boleh membawa
tetapi jangan memaksa. Waktu tamrini inda sab'i sinin, waktu yang tepat untuk melatih serius itu 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya. 7 tahun baru boleh diperintah. Fala da'iya li'tyani bi liumarrina. Tidak boleh kurang dari usia tamjid dipaksa untuk dilatih ke masjid. Dia belum tamjid, belum bisa, dikasih pengertian. Lakin lau ja'a bihi fayaj'alahu bijiwarihi. Namun apabila memang anak itu bisa dibawa ke masjid, bisa dikontrol, bisa diawasi, maka letakkan anak kecil itu di samping ayahnya. Kalau agak ada ayahnya, abangnya yang sudah besar harus di sampingnya untuk mengantisipasi kalau dia mengganggu, gitu ya. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya yang belum tamyiz lalu kemudian mengganggu orang sholat, orang tuanya bisa berdosa. Ya. Itu pun idza kana la yu'addi ahadan, dengan catatan tidak mengganggu jamaah sholat. Ya. Wala ya'basa, tidak bermain-main yang sampai menimbulkan gangguan, orang terganggu sholat. Teriak-teriak misalnya, itu kan mengganggu. Ya, ini tidak boleh. Berarti harus dikondisikan dulu. Orang tuanya tidak boleh membawa dan tidak boleh membiarkan anaknya ke masjid. Belum tamyiz, belum bisa dikendalikan. Fala ba'sa al-Hasan irtahala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi. Namun kalau sekedar sudah letakkan di samping tapi dia masih main dengan ayahnya, naik ke punggung misalnya, tapi tidak mengganggu orang lain, ini boleh. Sebagaimana cucunya Nabi naik ke punggungnya Rasulullah saat Nabi sedang sujud. Tidak teriak-teriak, dia cuma naik aja sujud di punggungnya, jadikan kuda-kudaan. Itu nggak masalah. Ya. Summa yu'maru bi sholati qabla sab'i la yu'maru bi sholat ibnu salasi wa arba'i wa khamsi wa sitti sanawat la yu'maru biha. Anak yang belum tamyiz, baik itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, tidak boleh disuruh untuk sholat. Diperintah dengan dilatih dengan terpenuhi syarat tadi beda ya maknanya. Ya. Kalau disuruh itu sudah wajib tadi ya. Tapi kalau melatih hanya sekedar biar dia tahu sesekali, tidak tiap hari, kemudian bisa dikondisikan, itu berbeda. Ya. Melatih dengan menyuruh berbeda. Kalau melatih itu tidak dengan keharusan, karena belum tamyiz. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah dikasih pengertian, dia sudah bisa, itu harus diajar. Orang tuanya wajib mengajar sholat, terutama bagi laki-laki ke masjid. Kalau perempuan, ibunya di rumah. 7 tahun harus sudah diperintah, dibangunkan. 5 waktu harus sudah diperintah. Jangan sampai terlambat. Ya. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Lakin tidak tuika, akan tapi jika dibiarkan anak sudah 7 tahun dibiarkan, walau diumar, tidak disuruh, tidak diperintah, hatta yablugha takunu sakilatan. Boleh jadi kalau sudah lewat dari 7 tahun, sudah lewat dari umur tamyiz, sudah mencapai balik, sakilatan alaihi wa sohbatan wa syahwatan, akan sulit. Ya. Lebih sulit lagi. La yastadimu hina mali abawaihi. Ia tidak akan taat kepada kedua orang tuanya.
Berdasarkan hadis Nabi tadi, muru abna'akum bis sholati lisabi. Perintahkan anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asrin. Pukullah ketika umurnya mencapai 10 tahun. Wa fariqu bainahum bil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Imam Abu Dawud dari Amr bin Su'aib. Dihasankan oleh Imam An-Nawawi dan juga disahihkan oleh Ibnu Mulkin. Ya'muru al-aba'u abna'ahum bis-shalah li sab'i sanawatin wa idza balagu ashran yadribuhum 'alaiha darbat ta'dib. Jadi 7 tahun diperintah, disuruh, sampai umur 10 tahun ternyata dia belum terbiasa juga, kadang tidak sholat, maka orang tuanya memukulnya dengan pukulan dalam rangka untuk mendidik. Ta'dibin wa ta'limin la idha'in. Tidak sampai mencederai tubuhnya, tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai lembam, tak boleh. La durban yajrahu al jasad, tidak boleh mencederai tubuhnya. Au yuksirul adma, tidak boleh sampai tulang yang patah. Subuh gitu ya, orang tuanya kesal, tangannya ditarik sama bapaknya, patah tangannya, nggak boleh. Cari dengan cara yang lain, dengan air misalnya, kan nggak boleh kan air, satu gayung nggak mempan, satu ember, kan nggak masalah, cuma air ya. Kalau saya biasanya pahanya kan geli, bangun dia, tekan gini, bangun dia. Ya. Kalaupun dipukul pantatnya atau betisnya, yang tidak sampai membuat dia cedera. Dorban khafifan yasquruhu bi annahu mutaakhirun. Ini pun kalau sudah tidak mempan dengan ucapan, jalan terakhir. Kalau dengan ucapan masih mempan, nanti kalau kamu nggak sholat, stop pembedanya, atau disita mainannya, gitu. Jadi pukulan itu jalan terakhir. Selama masih pakai jalan lain, pakai jalan lain. An hadzal fadlil azim, dan ini adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Banyak orang tua ya yang mengabaikan ini, dibiarkan anaknya mengganggu orang lain, atau sudah 7 tahun dibiarkan, berdosa orang tua. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian perkataan Nabi, wa fariqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya. Arada maksudnya bitafriqi tafriqu baina dzukuri wal inasi minal aulad. Jadi kalau sudah 7 tahun sudah tamjiz, dipisah tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Inna naumi liqurbihi minal bulugh, karena itu usia sudah mendekati balik. Faqad yusawilu syaitanu lahum. Umur-umur seperti itu, umur-umur 7 tahun ke atas, itu setan bisa merusak jiwanya, bisa masuk ke dalam jiwanya, mengganggu. Al-fahisyata awil liwato, dia bisa melakukan perbuatan keji. Ya, dan ini saya pernah dapat kabar sendiri dari sebagian orang yang tidak berhati-hati. Jadi suami istri sedang melakukan hubungan intim, tidak dikunci pintunya. Ya, anaknya melihat, anaknya mempraktikkan dengan adiknya. Ya. Apalagi kalau sampai bercampur anak laki-laki dengan anak perempuan, ini bisa diganggu setan, bisa melakukan fahisyatan, perbuatan keji, atau liwato. Apa liwato? Melakukan hubungan melalui lubang kotoran, bisa homoseksual. Ya. Auma asbah dari kata yang sejenisnya. Jadi hati-hati, walaupun laki-laki jangan dicampur.
tetap sendiri-sendiri. Ya, kasurnya sendiri-sendiri. Jangan sampai bersentuhan kulit dengan kulit. Ya. Tadi kasih papan, kasih meja, atau yang lain, atau jaraknya jauh. Ya. Namun ada juga sudah jaraknya jauh kan, anak itu kan guling-guling gitu ya. Nah, kalau nggak ada penghalang kadang akhirnya nempel juga, ini bahaya. Ya. Idza balagha al-abna'u ashron yufarraqu bainahum fil madaji. Ya, jadi kalau sudah tamyiz, apalagi kalau sudah 10 tahun ini wajib dipisah. Wala budda an yakuna bainahum hajizun. Harus ada pembatas. Amma ibnu arba'i aw khamsi aw sitti sinin fala yadur. Adapun anak yang belum tamyiz 6 tahun ke bawah ini tidak membahayakan. Li'annahu laisa indahu syu'ur. Karena belum ada nafsu. Ya. Namun sekali lagi ini tidak harga mati ya. Kita bisa melihat perkembangan anak kita. Bisa jadi 6 tahun dia sudah ada syahwat. Ya. Wala ihsasun, sama, tidak ada nafsu. Umur kurang dari usia tamyiz. Wala yumkinu an yasula minhu syai'un. Tidak akan terjadi. Tapi yang bagus sejak anak itu sudah bisa berjalan, berbicara, kalau bisa dipisah. Sejak kecil itu lebih berhati-hati. Kalau sudah disapi dari orang tuanya, tidurnya sendiri-sendiri. Wa hadhihi at-ta'limu syar'iyyatu fiha al-khairu wal huda was-shalah. Inilah pengajaran sesuai dengan syariat Islam, di dalamnya ada kebaikan, petunjuk dan perbaikan. Walaysa hunaka khairun illa dallal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummata alaihi wala syarrun illa haddara haminhu. Tidaklah kebaikan melainkan Nabi memberitahukan kepada umatnya, dan demikian juga tidak ada sebuah keburukan pasti Nabi memperingatkannya. Walau amilan nasu bihadhihi ta'limil azimati la saluhat ahwaluhum fi dunyahum wa ukhrahum. Jika kita mempraktikkan cara memperlakukan anak-anak sesuai dengan ajaran Nabi, pasti keadaan mereka baik dunianya ataupun akhiratnya. Kemudian ada satu peringatan dari penulis, an-nadhiru ila al-qanwatil fadhiyati. Berhati-hati dari melihat internet. Yu'rafu kaifa tabusu syarra wal bala'a lin-nasi wa tu'allimuhum al-ijrama. Internet ini menyebarkan banyak keburukan, walaupun juga ada kebaikannya, ya, bercampur dia. Bahkan internet ini mengajarkan hal-hal yang mengandung dosa. Wajan dakota, mengajarkan perbuatan yang menyesatkan, wal uriyah, menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi atau porno aksi. Wa qad wujida ba'du man yushahidul qanwati al-fadhaiyata yaf'alul fahishata bi ukhti. Sebagian anak laki-laki karena melihat internet tanpa ada filter melakukan perbuatan keji dengan saudarinya. Ya. Wa yaqulu annahu ra'a dzalika fil qanwati al-fadhaiyati. Karena melihat internet tanpa saringan, tanpa pengawasan. Wa huwa yuridu an yaf'ala mislahu, ia akan melakukan apa yang dia dilihat. Fa fa'ala dzalika bi ukhtihi, sehingga dia melakukan perbuatan keji dengan saudarinya. Pada bala'un wa syarrun wa fitanun. Ini adalah keburukan, fitnah, futihat alal muslimin, yang sekarang sudah terbuka, bisa diakses oleh kaum muslimin. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitafriqi bainal auladi fil madaji wa hadhihi al-qanwatul fadhiyatu tu'allimu an-nasa al-ijrama
wal urya wa tu'awinuhum alal fawahish, ya. Nabi memisahkan anak-anak tempat tidurnya dalam rangka untuk mencegah. Namun sekarang sudah ditambah lagi hal yang sangat berbahaya, yaitu internet yang mengajarkan manusia dosa, pornografi, membiasakan mereka berbuat fawahish, perbuatan keji, wa tusahilu lahum amrul zina, bermudah-mudahan mengajak manusia kepada perbuatan zina, wal liwat, dan homoseksual. Wa nasallallahu as-salamata wal afiyah, kita berlindung kepada Allah keselamatan dan afiat. Para muslimin alladzi akramahu Allah bil Islam, Allah SWT telah memuliakan kaum muslimin dengan Islam, an yutahhiru baitahu min hadhil qarmatil khabithah. Hendaknya setiap keluarga untuk mengontrol jaringan internet yang ada di rumahnya. Dicek, harus ada pengecekan rutin. Cek historinya. Setiap anak yang sudah megang HP, jangan dibiarkan, ya. Cukup. Waktunya untuk tanya jawab. Baik, kita tutup ya.